Ciao Anbes, ketemu lagi sama aku, Babu Taiwan. Kalau lagi ada waktu, temenin aku beresin botol bekas dan dus kosong di depan rumah yuk. Sambil dengerin cerita kejadian beberapa hari sebelum aku berangkat ke Taiwan waktu di yayasan. Tapi tunggu dulu, aku mau pakai sarung tangan dulu sebentar. Soalnya udah beberapa hari ini tuh hujan terus. Takutnya aku nemu cacing atau hewan lainnya yang gak sengaja aku pegang, pasti geli banget. Jadi cari aman aja lah, lagian megang-megang rongsokan kayak gitu lumayan kotor ya kan. Jangan salfok sarung tangannya sedikit kotor, soalnya udah pernah aku pakai buat nyabutin rumput waktu itu. Udah agak lama sih, tapi belum yang kotor banget. Jadi aku simpen aja deh, sayang kalau dibuang masih bisa kepake lagi. Pertama-tama aku ambil plastik buat wadah dus dan botol yang mau aku sortir setelah ini. Aku mulai dari yang ujung dulu, soalnya yang di depan itu udah rapi sih sebenarnya. Udah aku pisahin antara botol dan dus. Tapi yang ini aku campur lempar-lempar masuk gitu. Nggak ada kepisah-pisahin. Rongsokan kapan tahu ini nggak dibuang-buang, padahal mah udah numpuk banget kayak duit aku di masa depan. Wasek, amin. Tapi kayaknya walaupun dibawa pergi sama majikanku itu juga bukan dibuang deh. Apa dijual gitu ya? Soalnya di sini ada loh akong-akong naik motor suka ngambilin rongsokan juga. Di plastiknya itu yang gede banget. Terus diboncengin deh di belakang jok motornya itu. Tapi nggak tahu deh, soalnya aku nggak nanya-nanya juga sih. By the way, ini dusnya tadi aku masukin satu-satu tanpa dilipet, malahan ngabisin tempat, menuhin tempat, tapi kosong gitu, mana rawan sobek lagi plastiknya. Pas banget ini dusnya juga udah lunak, soalnya udah kena hujan, angin, panas berkali-kali, jadi aku lipet-lipet sedikit kayak gitu biar bisa masuk banyak. Di belakang udah beres, lanjut di tempat yang lain. Ini mah udah lebih lama lagi dari yang tadi, sampai basah begini kesiram air hujan, soalnya ini mah nggak ada tutupannya sama sekali sih. Seperti yang aku bilang tadi, kalau aku mau sortir, kalau tadi itu dus, sekarang giliran botol dan kaleng dijadiin satu. Tapi ya udahlah, tanpa aku perjelas juga kalian lihat aja juga udah ngerti aku lagi ngapain ya kan. Kita masuk ke ceritanya. Ceritanya beberapa hari sebelum terbang ke Taiwan, kayaknya kalau nggak salah seminggu lagi kurang lebihnya, itu aku juga sedikit lupa ya waktunya. Di PT itu kan ada belajar ya kan. Selain belajar juga ada yang namanya piket setiap hari. Piketnya itu kayak kerja bakti, nyapu, ngepel, lap-lap, masak, bersihin WC, kayak yang dulu kita sekolah itu pasti ada piket di kelas ya kan. Dan piket yang aku maksud ini bukan cuma sekedar buat bersih-bersih aja, tapi ini tuh buat bekal nanti pas di Taiwan. Cara-caranya itu kita diajarin pas piket itu. Nah, di PT tempat aku kan ada sekitar 200 anak lebih yang lagi proses kayak aku juga, cuma nggak semuanya ke Taiwan, ada yang tujuannya ke Malaysia dan ke Singapura. Tapi tetap aja, kalaupun tujuan keberangkatannya itu beda, di yayasan itu apa yang kita pelajari, apa yang kita lakuin itu sama. Jadi setiap malam sebelum tidur, kita semua kumpul buat pembagian piket. Di malam itu ternyata aku dapat piketnya Pupel di kelas kecil berdua. Kalau nggak salah itu aku kebagian pagi doang, jadi sorenya itu beda lagi yang nyapu pel. Dan kita mulai aktivitas tuh dari jam 5 subuh, sholat dulu, baru deh mulai pegang sapu, pengki, air di ember, dan kain pel. Apa? Kain pel? Iya, kalian gak salah dengar. Waktu aku di PT itu ngepel lantai itu pakai handuk bekas yang dipotong-potong. Tapi itu dulu ya, udah hampir 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang mah udah pakai pelan biasa. Sekarang di yayasan tuh tempat aku proses udah banyak banget perubahan, makin the best, mana cepet lagi prosesnya. Lanjut. Sialnya itu di ruangan sekecil itu ada CCTV, dan aku nggak sangka mem yang punya yayasan itu lagi mantau CCTV. Dan aku yang merasa ruangan itu masih bersih karena dipelnya itu kan pagi dan sore. Jadi aku nggak ikutin cara ngepel yang diajarin. Sebenarnya sih sama aja, aku juga ngerasanya ngepelnya bersih gitu, biasa aja gitu. Cuma bedanya itu kalau yang diajarin di yayasan tuh kainnya tuh taruh di depan, digosok ke bawah sambil ditekan gitu loh. Jadi yang kotor-kotorannya itu kena gitu. Dan kitanya tuh mundur sampai selesai gitu, pokoknya capek banget. Dan itu aku malah kainnya tuh digeser ke kanan dan ke kiri, bes. Ya ampun, gak expect bakalan jadi masalah sebesar ini. Tapi di situ aku masih belum tahu apa-apa dan mikir semuanya baik-baik aja. Selesai piket aku mandi, dan pas aku mandi aku dipanggil-panggilin sama banyak orang. Katanya aku dipanggil ke kantor sama Lause.
Ya aku sih nggak ada perasaan gimana-gimana karena aku rasa aku nggak ada kesalahan kan. Abis itu aku buru-buru banget keluar kamar mandi pakai baju langsung lari-larian. Sumpah aku dimarahin habis-habisan hanya karena masalah geser kain lapnya ke kanan dan ke kiri. Tapi aku masih kayak yang terbengong-bengong gitu loh. Kenapa? Iya aku masih sempet mikir kalau itu bukan masalah yang harus dipermasalahkan sebesar itu loh. Dan karena itu masih pagi ya, sekitar jam 7-an. Jadi abis dimarahin itu aku suruh balik lagi masuk ke kelas buat belajar. Ya udahlah, aku nurut aja. Keluar dari kantor temen-temen pada nanyain ada masalah apa. Tapi aku nggak bisa jelasin karena aku itu juga masih nggak ngerti apa gitu salahnya. Lanjut, kita kan semua masuk kelas, disusul Lause masuk juga kan. Di situ aku langsung dimarahin lagi. Coba bayangin di depan 200 orang lebih, demi apapun malu banget sumpah. Aku cuma bisa diem, aku yang setiap hari ngantukan walaupun masih pagi, baru berdoa aja aku udah merem matanya sambil duduk. Tapi di hari itu jangankan tidur, pokoknya nguap aja enggak saking tegangnya. Abis itu aku disuruh ke kantor lagi, lari ke kantor, sempet dicuekin lama banget sampai diem aja berdiri aku di situ di dalam kantor. Udah agak lama orang kantor nelpon mem yang punya yayasan itu dimarahin lagi, diinterogasi banyak hal pokoknya sampai siang dan aku disuruh balik ke kelas lagi. Soalnya orang kantor sibuk kan di jam makan siang itu. Kalian tahu apa? Ya, aku disuruh ke kantor lagi. Di kantornya ngapain? Ya, dimarahin lagi. Tapi yang harus kalian tahu ya, yang mereka omongin ke aku tuh bukan soal ngepel bes, tapi soal yang lain. Masalah yang gak sama sekali aku lakuin. Masalah yang sama sekali bukan masalah aku. Gini loh, oke lah, aku udah tahu ya kesalahan aku dari pertama aku disuruh ke kantor itu pagi-pagi itu. Aku tahu aku salah ngepelnya. Makanya aku bilang kalau sebenarnya itu tuh bukan satu hal yang harus dipermasalahkan sampai sebesar itu loh. Lanjut tuh, di kantor yang kesekian kalinya aku ditanyain soal takaran masak nasi. Kata mem kalau nasinya 1 gelas airnya berapa? Lah aku yang dari kampung dan kebiasaan dari kecil kalau masak nasi aku nggak pakai takaran, langsung aja aku bilang sama mem seukuran garis jari. Dan ternyata jawaban aku bikin tambah darah tinggi semua orang. Dan ya udah deh, di situ aku ditanyain bisa beres-beres enggak, ditanyain bisa nyapu enggak, bisa pakai pampers buat lansia apa enggak, pokoknya semuanya ditanyain. Pokoknya ya kayak gimana ya, dikirain aku nggak bisa kerja gitu. Pokoknya merambat kemana-mana bes. Abis dimaki-maki aku disuruh keluar lagi, dan di luar teman-teman aku pada nungguin pengen tahu apa yang terjadi di dalam sana gitu. Dan aku di situ masih nggak bisa jelasin, aku cuma ngomong sebagian yang aku mudeng aja. Tapi ya semua teman-temanku alhamdulillah pada support aku buat jangan terlalu mikirin itu semua. Soalnya kita semua tahu apa yang terjadi di yayasan. Pokoknya saat itu emang lagi banyak masalah, jadi yang di yayasan lah yang kena imbasnya. Tapi ini buat yang tahu-tahu aja lah. Dan di hari yang sama, tapi pas malamnya ya, kan masih ada hafalan tuh buat beberapa orang. Tapi kalau aku mah enggak, soalnya beda kelas gitu. Tapinya walaupun beda kelas, kita itu satu ruangan besar gitu dan rame banget. Tiba-tiba guru datang kan, langsung bahas masalah yang tadi pagi itu bes, sambil marah-marah gimana gitu. Aku yang lagi di belakang dipanggil suruh maju ke depan, cuma buat apa? Buat diomelin lagi, coba bayangin. Tapi kalau malam ini tuh enggak semua orang ada di tempat itu, enggak kayak tadi pagi. Bedanya kalau tadi pagi kan semua orang ada di satu ruangan, tapi akunya duduk di tengah-tengah mereka, jadi banyak yang enggak tahu aku tuh yang mana gitu orangnya. Tapi kalau malam itu walaupun gak semua orang ada di ruangan itu, tapi akunya dipanggil maju ke depan dan semua orang di sana tahu aku adalah orang yang tadi pagi kena masalah. Sumpah gak expect kalau aku bakal kena masalah secara gitu loh. Aku yang sengaja gak pernah pengen terlihat, jadi aku tuh orangnya benar-benar diem gak bertingkah gitu loh. Kayaknya selama 2 bulan aku di yayasan juga banyak yang gak kenal aku, saking aku biasa-biasa ajanya. Gak taunya pas udah ada jadwal terbang malah kayak gini. Dan gak sampai di situ bes. Setelah itu besoknya aku dipiketin ke kantor. Tapi alhamdulillah di hari kedua ketiga setelah kejadian itu aku udah gak dimarahin lagi.
Tapi walaupun begitu, aku selalu dapat perhatian lebih, ya kayak yang gerak-gerik aku tuh masih diliatin gitu loh. Pokoknya setiap hari itu selalu ada aja gebrakannya, walaupun gak semenyeramkan hari pertama. Bahkan di hari jadwal penerbangan sekalipun, jadi aku kan terbang tanggal 7. Berangkat dari PT abis maghrib, jadi sore itu kita harusnya itu kan prepare. Tapi di paginya itu kita masih ada masuk kelas seperti biasa dan masih sempet-sempetnya juga dikerjain sama guru. Tapi di hari ini nggak ada kaitannya sama masalah aku beberapa hari yang lalu, soal itu anggaplah udah clear. Kali ini emang sengaja buat kita yang mau terbang tanggal 7, ada aku dan 6 temanku yang lainnya. Dikerjainnya kayak gimana sih emangnya? Iya nggak kayak gimana-gimana sih, kayak disuruh tebak-tebakan aja kata benda atau kata sifat dari bahasa Mandarin ke Indo dan sebaliknya. Tapi itu tuh dari pagi tahu sampai siang, di jam istirahat baru kita dikasih berhenti. Sebelumnya itu kita berdiri terus kayak yang gantian gitu. Kalau udah gantian ke belakang terus maju lagi ke belakang lagi gitu-gitu terus pokoknya. Capek banget. Tapi alhamdulillah setelah banyaknya hal yang terjadi akhirnya bebas juga dari penjara itu, Bes. Habis maghrib tuh udah keluar gerbang dan menghirup udara segar pokoknya. By the way, masalah di depan masih menunggu ya. Lanjut part berikutnya. Bye-bye.